Kemarin padahal kita sering komunikasi dengan Bapak Kapolsek, Bapak Kantinnya, kita berhubungan baik Pak di wilayah Jati. Dan di wilayah Jati juga aman-aman saja sebetulnya. Cuma ada oknum-oknum yang ada masalah di luar wilayah kami. Itulah yang jadi kendala mungkin dari Bapak Kapolsek. Sebenarnya saya sangat kasihan sekali Pak. Ini hubungannya dengan keamanan di wilayah Jati. Terus bahkan kemarin saya pemberitahuan di Kapolsek sempat ditunda dulu menunggu hasil dari sini Pak, karena serencana kami tanggal 21 ada kegiatan UKT. Saya perlu melaporkan ini di wilayah Jati ada dua wilayah Pak, di wilayah kami terutama di PSJT, yaitu di wilayah selatan yang berbatasan dengan kami. Itu kan ikutnya ketika pengesahan ikutnya di Ngawi Pak. Padahal waktu pelatihan itu di tempatnya di Bangkean dan Gempol. Mungkin perlu bantuan dari bapak-bapak masalah kewilayahan, karena apa? Ketika terjadi masalah di wilayah Jati, akhirnya Bapak Kapolsek juga akan dilibatkan. Sebetulnya juga kasihan Pak. Berkaitan dengan pengurusan juga sama, itu internal perguruan, kita di luar kendali kita itu ya. Yang saya sikapi ini adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan itu. Kemarin kita sudah sepakati bersama bahwa masing-masing akan memberikan data ya, menyetorkan data anggotanya dan pengurus organisasinya. Nah, kalau Kapolsek capek bolak-balik itu memang tugasnya Pak. Jadi kalau Kapolsek turu bukan Kapolsek itu. Jadi nggak usah kasihan Pak. Ya memang tugasnya begitu. Kalau Bapak bilang kasihan, saya malah nggak kasihan itu. Malah menurut saya kurang gerak itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso. Ini mau ada pertemuan di Polres Blora tentang kerukunan perguruan di wilayah Blora untuk menceritakan situasi Kamtimas memelihara situasi damai, rukun, tentram di wilayah Kabupaten Blora. Terima kasih, mohon doa restunya. Jinsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Kali ini kita berada di Polres Blora, yaitu menghadiri acara pertemuan penyelenggaraan pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat di Kabupaten Blora. Kapolres Dandim Blora dan Danyon Alugoro 410 mengundang 3 perguruan pencak silat di Polres Blora. Ini sangat penting untuk mewujudkan sinergi yang berkesinambungan bagi semua pihak dalam menciptakan suasana aman, tertib, tentram, dan kondusif di Kabupaten Blora. Ormas pencaksilat dapat berperan aktif secara profesional untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi gangguan yang mengancam keamanan dan ketertiban wilayah, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Untuk itu kita perhatikan dalam pertemuan 3 perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Blora. Saat ini kumpul di Gedung Kristan Polres Blora. Senior saya, kakak saya ini Pak Dandim. Nanti akan datang juga Pak Danyon, itu rekan-rekan PJU, Kapolsek, kemudian Ketua Abdesi, Praja ya, atau Praja gitu. Masa untuk perangkatnya, kemudian pengurus ya, cabang dari Trisakti, Kerasakti, dan Pagar Nusa. Termasuk ketua SKP deh. Budaya, seni budaya. Termasuk semua seni budaya. Ya. Jadi kesempatan ini memang sengaja kita undang kemari. Prinsipnya ini sebenarnya lebih kepada ngobrol ya Pak ya, diskusi dan ngobrol serta silaturahmi. Kenapa? Karena ada beberapa peristiwa yang agak sedikit kita khawatirkan kalau kemudian kita biarkan seakan-akan kita ini tidak peduli
Seakan-akan kita ini cuek, seakan-akan ini kita tidak memikirkan generasi muda ke depan seperti apa. Kemarin dari pengurus perguruan silat seluruhnya kita undang ya, di Polres, kemudian kita membuat komitmen bersama. Dan kemudian bagaimana mencegah peristiwa itu terulang kembali. Ternyata sebelumnya pada hari Minggu di Gabusan, Gabus, di Gabus, Purwodadi, Grobogan itu terjadi kembali. Ya, Kerasakti pulang, kemudian dihadang oleh PSAT. Yang kemudian saya tidak tahu juga, saya tahunya malah dari Polda, karena setelah dicek ternyata dari Blora dari Jati. Dan termasuk salah satu dikenali juga dari PSAT-nya juga dikenali dari Blora juga. Nah kemudian baru kemarin anggota saya Buser nangkep pelaku tindak pidana. Pada saat ditangkap pelaku tindak pidana, kebetulan yang bersangkutan mengikuti PSAT, kebetulan. Ya. Kemudian pada saat ditangkap, warga ngerumunin, dianggap bahwa yang nangkap itu bukan dari Polri, tapi dari perguruan lain. Menyikapi ini, itu berarti kan sudah muncul suatu kekhawatiran yang luar biasa antara satu sama lain, saling curiga satu sama lain. Ya. Ada kecurigaan satu sama lain, jadi saling serang satu sama lain. Ini kan agak sedikit apa ya? Berarti kan ada permasalahan-permasalahan yang belum selesai, ada permasalahan-permasalahan yang belum tuntas. Kalaupun misalkan ada masalah kayak kemarin yang di Sambong, kemudian yang kemarin di mana Cepu, kemudian yang kemarin di mana termasuk di Gabus, yang kemudian setelah ada masalah diselesaikan, selesainya hanya di situ saja, nggak tuntas masalahnya, Nah kita kan agak sedikit apa ya namanya kekhawatiran ini. Kalau seandainya kemudian ini dibiarkan berlarut-larut, nanti kasihan banyak orang yang kemudian menjadi korban yang sia-sia. Maksudnya orang yang tidak tahu masalah juga ikut jadi korban. Contoh tadi hanya ada satu orang menggunakan pakaian apa kebetulan dia dapat baju kaos apa perguruan, dia jalan pergi ke pasar, pulang-pulang dibacok. Ada bahkan yang kemarin Cepu tidur dibacok. Lah piye? Jadi persaingan yang muncul udah bukan persaingan yang positif gitu loh. Persaingan yang muncul, ego yang muncul udah ego yang negatif. Yang kemudian kalau kita biarkan itu makin dalam. Mau kita kampung kita Blora ini yang orang tahunya situasinya kondusif, yang orang artisan, terlepas itu mau dibilang komunitas, terlepas itu mau dibilang apapun bentuknya, tapi yang dibawa oleh yang bersangkutan itu adalah nama perguruan. Seakan-akan perguruan silat itu jelek semua. Kenapa saya undang ini 3? Karena yang sering terjadi itu ada 3 ini, Pagar Musa PSAT, Kerasakti, 3 ini aja yang sering ya. Itulah kenapa yang diundang 3 ini. Maksudnya kita rumuskan suatu permasalahan. Tadi juga saya lagi dengan Danjen sama Dandim pas nembak di mana? Di batalion. Tadi kita berpikir-pikir, kok gimana kalau gini aja Bang, seluruh perguruan silat itu termasuk perwakilannya kita apelkan saja di batalion itu. Rame-rame kita apel, rame-rame di batalion, kemudian kita cari apa sih akar masalahnya. Mungkin bisa jadi karena mereka tidak kenal satu sama lain, hanya rumor yang beredar di media sosial. Permasalahannya sebenarnya bukan dari Blora, masalah di mana Jawa Timur, di mana-mana dibawanya ke Blora. Saya pikir itu pokok bahasan yang akan kita bahas malam hari ini. Ya semoga nanti dengan ini kita bisa membuat suatu apa sih cara yang efektif gitu. Kalau saya berpikir mungkin karena mereka tidak saling kenal satu sama lain. Bagaimana kemudian kalau kita kumpulkan dia di dalam satu tempat, udah kenalin itu, ada masalah enggak? Kalau memang ada masalah ya kita panggil ke depan yang bermasalah kan itu.
Apa pencak dor? Kalau di Pagar Nusa ada apa namanya? Pencak dor. Kalau di PS1 apa namanya? Hah? Apa? Sabung bebas, ya gitu. Tapi kalau pengurus perguruan kemudian menyepakati, ya udah sekalian aja tuh. Nah, pencak dor kita lihat tuh. Ya kan? Selesai, udah selesai kamu ya. Atau kita lombakan sekalian, kita bilang sama Pak Bupati, kita lombakan pencak dor gitu sekalian. Nah, sing buat ulah itu yang suka-suka apa namanya? Nantang-nantangin yang sok jagoan itu, nah itu yang ditunjuk tuh. Biar kelihatan mentalnya, nyalinya ada nggak? Nanti pura-pura sakit lagi kan, pura-pura patah apa keseliu lagi kan kalau udah digituin. Kenapa ya? Jeleknya ke semua akhirnya banyak orang yang jadi jelek. Padahal nggak semuanya jelek. 1-2 orang kemudian menjadi penghakiman massa terhadap satu kelompok. Itu yang kita tidak mau. Sekarang itu kalau kayak di Jawa Timur tuh udah kayak antipati orang dengan perguruan silat itu. Masyarakat tuh udah antipati. Nah, kita nggak mau seperti itu. Bagaimana kemudian perguruan silat ini kita jadikan suatu kebanggaan bahwa ini anak-anak kita punya kreasi, ini adalah satu apa namanya hal yang positif mengalihkan mereka dari hal yang negatif. Kalau dia latihannya benar, latihannya serius, jadi atlet dia setiap latihan dia hadir, minimal mengurangi kelompok-kelompok yang sering nongkrong-nongkrong, mabuk-mabukan buat onar di jalan. Ngurangi dia dari narkoba. Bagus. Kita malah senang, sangat kita dukung itu. Menyelamatkan generasi muda kita itu. Saya pikir itu dari saya, nanti kita bahas kembali. Sifatnya sebenarnya ini tidak formil, ini hanya penyampaian aja. Ini apa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini dan kenapa yang diundang dari 3 perguruan. Bukan saya mau diskriminasi tidak, tapi kebetulan berdasarkan data yang saya punya dalam 1 tahun belakangan ini, ya 3 inilah. Kalau enggak Pagar Nusa dengan PSAT, Kerasakti dengan PSAT, Kerasakti dengan Pagar Nusa, monotok itu, muter-muternya itu aja. Padahal bapak-bapak yang saya di sini ya pelak-pelukan kalau ketemu, cipika-cipiki deh.